Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Anissa Nur Fitri. Wakil Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Pasca Rakyat Abdullah Jainal Bajikin. Wakil Ketua Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat Lutfi Firdaus SPMP. Wakil Ketua Bidang Eksekutif dan Hubungan Antara Daerah Dawang Riyadi Khalil SH. Wakil Ketua Bidang Perhubungan dan Transportasi Jenal Mutakin SE. Wakil Ketua Bidang Perindustrian Yayan Mulyana SPD. Wakil Ketua Bidang Pertahanan dan Transformasi Agraria Tarmudin Tasbi. Wakil Ketua Bidang Pertahanan Nasional dan Kedaulatan Bangsa SP Malik Abdul Aziz. Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Ihsan Maulana. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Agung Arabian SPMT. Wakil Ketua Bidang Informasi dan Teknologi Jalaluddin Fitri. Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Pertanian Asep Ridwan SE. Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalang Opini Haryadi Purnama Sidik. Wakil Ketua Bidang Iklan Kajian dan Pengalaman Strategi Dimas Abdul Permana. Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja Abdul Muiz SH. Wakil Ketua Bidang Formas Sandi Susandi. Sekretaris Ecep Sutardi. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Jihad Nuryanto Nugroho. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan Denisa Putri Rahmadati SH. Wakil Sekretaris Bidang Garda Nasional Sandi Susandi. Wakil Sekretaris Bidang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Sosial Isfatul Ikmanuddin. Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Ormas dan Antar Lembaga Rahman Soleh SPD. Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM Al-Asmawati SK. Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan Masyarakat Syahla Ribi Astia. Wakil Sekretaris Bidang Pariwisata dan Ikhlas Muhammad Al-Malik. Wakil Sekretaris Bidang Koperasi dan UMKM Irfan Ahmad. Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan Vidya Fitriani SH. Wakil Sekretaris Bidang Penanganan Kesehatan Masyarakat Hamdan Budaya ST. Wakil Sekretaris Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat Muhammad. Di kata-kata saya, ikuti kata-kata saya. Sumpah dan janji jabatan. Demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan sejujur-jujurnya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi amanat penderitaan rakyat, taat dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan bahwa saya tetap setia pada nusa bangsa dan negara. Luar biasa Indonesia itu yang masih ini luar biasa kalau menurut saya. Itu banyak belajar dari Mulis. Kemudian juga saya belajar juga dari Pak Ketua DPRD. Ini Pak Ketua DPRD ini paling benar, umurnya tidak jauh beda dengan saya.
tapi beliau itu politisi muda dengan sukses meraih suara. Oke, izin Ketua Jabar ini terkait PAW MKGR nih kepada Bapak Supri Rojikin gimana? Ya, jadi seperti yang kita sudah saksikan bersama, barusan kita melaksanakan pelantikan pergantian antar waktu Ketua Ormas MKGR Kabupaten Garut. Ya, rangkaiannya ini sudah sejak dari kemarin, hari ini baru pelantikan dan hari ini terpilih Mas Supri Rojikin sebagai Ketua Ormas MKGR Kabupaten Garut untuk periode 2021 sampai 2020. Dan tentu ini menjadi program besarnya Ormas MKGR dalam rangka merevitalisasi seluruh kepengurusan, ya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Harapannya tentu dengan adanya perubahan revitalisasi kepengurusan ini, tentu harapannya ini dapat memperbaiki ya organisasi Ormas MKGR, meningkatkan kinerja, dan saya berharap kepada Pak Supri ya tentu ini sebagai ketua yang baru ini dapat menjalankan program organisasi MKGR ini dengan baik dan bijak. Ya, tadi saya sudah sampaikan untuk terus bangun komunikasi dengan stakeholder, ya karena kita punya target yang cukup besar tentunya, utamanya di Kabupaten Garut adalah bagaimana Kabupaten Garut ini bisa mempertahankan, ya bukan hanya mempertahankan, ini bisa menjadi pemenang suara untuk pemilu 2029. Dan saya punya keyakinan dengan kepengurusan Mas Supri yang sekarang ini, kita tahu Mas Supri sendiri sebagai anggota DPRD, Dewan Pengawasnya Mas Aris, ya kan, sebagai ketua Dewan Pembina. Kemudian kita juga punya Pak Bupati di sini, begitu kan. Dan susunan kepengurusannya tadi kita lihat terdiri dari orang-orang muda yang mana menurut hasil survei katanya tahun 2029 itu pemilihnya 72% itu adalah orang muda. Nah, oleh karena itu dengan dilantiknya Mas Supri ini, saya punya keyakinan besar di Kabupaten Garut tahun 2029 ya, dengan hadirnya Ormas MKGR dengan keputusan yang baru terdiri orang-orang muda akan bisa memenangkan pemilu. Apakah pelantikan ini juga ada terkait dengan konsolidasi MKGR menuju Mubes? Ya tentunya begitu, ya kan, karena kan setiap kabupaten kota itu menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu punya suara semua, gitu kan. Dan ini merupakan proses daripada revitalisasi untuk bisa mengkonsolidasikan seluruh suara yang ada. Pak Supri, sebagai ketua baru nih, program kerja nih, apakah yang menjadi prioritas Anda di 100 hari kerja ke depan? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas Pak Ketua MKGR Jawa Barat sudah memberikan, dan juga pengurus MKGR Kabupaten Garut memberikan amanah, kepercayaan, dan memberikan kesempatan untuk saya pribadi untuk memimpin MKGR 2021-2026, karena ini PAW ganti antar waktu dan bagian daripada proses revitalisasi organisasi dalam rangka melanjutkan. Yang pertama ini prosesnya 2 hari dari kemarin dan sekarang. Kemarin musyawarah dilakukan dengan asas kekeluargaan dan juga musyawarah itu menghasilkan, yang pertama saya memberikan amanah, yang kedua untuk mendukung Bapak Adis Kadir untuk melanjutkan sebagai Ketua MKGR selanjutnya, karena Mubes itu dilaksanakan di Agustus 2025 sekarang. Yang insya Allah kegiatan yang pertama yang akan dilaksanakan sesuai dengan ADRT, yang pertama konsolidasi dari tingkat kabupaten sampai kecamatan dan juga desa untuk mensolidkan kepengurusan MKGR. Yang kedua terkait dengan komitmen kita biar kita sinergi dengan organisasi-organisasi kegolkaran. Ini bagian daripada pendiri Golkar MKGR ini. Yang ketiga, karena kita bergerak di MKGR ini bergerak di bidang dunia pendidikan dan juga sosial, kita akan
rutin untuk kajian-kajian diskusi untuk mengawal pembangunan ke depan. Pembangunan ke depan dan itu dengan karya-karya kekaryaan sesuai dengan visi Partai Golkar. Itu yang kita itu sinergi antara Golkar dengan KGR. Oke, Pak Aris sebagai Ketua Pembina, dengan terbentuknya kepengurusan baru, apa yang diharapkan oleh Pak Aris sebagai Ketua Pembina MKGR? Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Kang Supri dengan kepengurusan yang baru. Semoga ke depan MKGR ini bisa lebih baik, sesuai visinya lebih hebat, juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik ke masyarakat ataupun ke partai, itu balance ya. Jadi ke masyarakat ada pelayanan dan juga ke partai ada pembinaan mungkin untuk ke depan, bahwa memang MKGR ini karena salah satu pendiri Partai Golkar, jadi dengan pemerintah harus kerjasama ataupun selaras dengan arah-arah pembangunan ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dibuat. Ada pesan-pesan khusus Pak untuk kepengurusan yang baru? Ya, pesannya memang ini dikarenakan mayoritasnya pengurusnya baru, ini mungkin akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa buat mereka dalam berorganisasi. Tapi saya yakin dengan kepengurusan yang sangat didominasi dengan anak muda ini bisa sukses dan hebat. Apakah MKGR ini juga akan menjadi basis dukungan? Mungkin sebentar lagi DPT Golkar juga akan melaksanakan musda ya. Kira-kira ini akan menjadi basis kekuatan juga bagi Pak Ketua. Kalau berbicara musda Golkar itu karena MKGR itu ada hak suara, memang kami biasanya itu dalam terhitung untuk masalah musda bisa memberikan statement ataupun kelancaran nanti dalam suksesi musda di Kabupaten Garut, provinsi dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita konsenkan hari ini bahwa memang akan ada musyawarah besar di tingkat pusat, dan kita sudah berbicara malam bahwa memang kita sudah memutuskan menetapkan untuk mendukung Pak Diskadir menjadi ketua umum di Periode berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih.